Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kiram ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Muba'ad. Ikhwani rahimakumullah, berjumpa lagi dengan saya Al-Fakir Ilallah Naharuddin. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang fikih berkaitan dengan haramnya wanita yang sedang mengalami haid untuk melakukan beberapa hal. Ini dalam hal ini saya nukil di beberapa kitab. Ada di kitab Fathul Qorib Al-Mujib, kemudian saya juga mutola'ah di kitab Kasyifatus Sajah, dan satu lagi di Fiqhul Manhaji. Untuk itu mari kita pahami bersama-sama tentang kajian kita kali ini mengenai haramnya seorang yang sedang haid melakukan beberapa hal. Dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, di sini yang diharamkan itu ada 8 hal. Nah, saudara, itu langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani min ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu bil haidi wa fi ba'di nusakhi wa yahrumu 'ala haidi thamaniyatu asya. Haram bagi wanita ketika sedang haid 8 perkara. Yang pertama adalah haduha as-sholatu, sholat. Sholat di sini termasuk hal yang diharamkan ketika seorang wanita sedang haid. Kemudian baik sholatnya itu fardu maupun sunnah. Wagada sajidatu tilawati wa syukri. Semakna dengan sholat itu adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Ini termasuk yang diharamkan dilakukan ketika wanita sedang haid. Kemudian yang kedua, tsani as-shaumu, puasa, fardhon aw naflan. Puasa yang fardu maupun yang sunnah, ini hal yang diharamkan bagi seorang wanita. Tapi perbedaannya, ketika puasa ini wajib untuk mengqadha'nya. Ketika di situ puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, ini wajib untuk diqadha. Ketika seseorang itu tidak puasa karena sedang haid. Kemudian yang diharamkan juga yang ketiga adalah wasarisu qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ini tentunya termasuk yang diharamkan. Yang dimaksud Al-Quran adalah setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran, meskipun itu dunal ayat, kurang dari 1 ayat. Kalau tujuan membaca itu adalah membaca Al-Quran, maka itu hal yang diharamkan. Tapi jika tidak punya niat untuk membaca Al-Quran, contoh niatnya doa, dalam Al-Quran banyak doa-doa. Contoh misal doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa. Ada lagi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Semuanya itu doa, dia niati doa, maka tidak termasuk hal yang diharamkan. Nah, hal ini itu ranahnya tidak hanya mengenai bacaan Qur'annya, tetapi di situ niatannya inilah yang menjadi penentu.
dia membaca hukumnya atau berdoa, gitu ya, bisa difahami ya insya Allah. Kemudian yang keempat, mashul mushafi, menyentuh mushaf. Yang dimaksud mushaf adalah ismun limaktubin min kalamillahi ta'ala, kemudian baina tafhatain wa hamluhu idha khafat alaihi illa idha khafat alaihi. Jadi yang dimaksud mushaf ketika kita baca dalam syarahnya Fathul Qorib Al-Mujib itu adalah yang dimaksud mushaf sesuatu ya, bil mushaf huna ini ya, kullu ma kutiba alaihi Quran lidirasatihi walau amudan walauhan au nahwahuma. Jadi yang dimaksud mushaf adalah yang dimaksud di sini ya tentang hukum mushaf ketika disentuh dalam keadaan itu tidak suci maupun masih dalam keadaan hadas besar seperti haid. Itu dimaksud mushaf itu adalah kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatihi, setiap apapun yang di situ ditulis Al-Qur'an yang tujuannya untuk dirasah. Artinya Quran itu ditulis di papan misalnya atau mungkin di kayu gitu ya, tujuannya untuk dirasah. Dirasah itu maksudnya apa ya, untuk belajar ya, untuk belajar. Contoh ya, ketika ngaji ditulis tuh di papan tulis. Nah, misal ayat Al-Quran surat Al-Ikhlas untuk dirasah, untuk belajar. Nah ini maka papan tulis itu dihukumi mushaf ya, karena Quran itu ditulis di situ tujuannya untuk dirasah. Nah, terus bagaimana kalau misal bukan untuk litirosah? Kita ambil contoh untuk jimat misalnya. Nanti dia mengkalungkan Bismillahirrahmanirrahim, dibuat kalung, artinya dilipat-lipat, terus dibikin bandulan, kalungkan. Nah ini tidak diharamkan. Ini juga termasuk daripada keniatan tadi itu, saudara. Jadi ketika niatnya, ketika nulis ya, ketika nulis itu untuk dirasah, untuk belajar, maka hal itu termasuk yang diharamkan ketika disentuh dalam keadaan memiliki hadas besar maupun hadas kecil. Nah, tetapi ketika memang tujuannya untuk jimat, untuk tabarukan ya, maka hal itu tidak termasuk yang diharamkan ketika disentuh dalam keadaan tidak suci atau memiliki hadas besar. Nah, jadi penentunya adalah si penulisnya ini yang awal. Bagaimana punya kesengajaan menulis ayat-ayat Al-Quran tersebut. Itu ya, bisa dipahami, saudaraku. Jika ada yang belum paham ataupun iskal ya, saya persilahkan dengan senang hati, dengan kelegaan hati untuk bisa nulis di kolom komentar. Kemudian selain menyentuh, yang diharamkan adalah hamduhu, membawa mushaf. Nah, membawa mushaf ini juga diharamkan. Ya annal hamla ablahu minal masi, tentunya nyentuh saja itu diharamkan ya, dengan catatan seperti tadi ya, apalagi membawa, ini hukumnya akan lebih berat membawa mushaf. Mushaf ini kita gambarkan gak hanya Al-Quran seperti buku itu, bukan ya, yang tadi saya jelaskan, setiap apapun yang di situ ditulis Al-Quran yang tujuannya untuk dirasah. Untuk dirasah itu maksudnya bukan untuk apa ya, ya bukan untuk zimat, bukan untuk tabarukan gitu. Itu termasuk yang dikatakan mushaf ya. Nah, tapi kalau misal udah betul-betul Al-Quran di situ, itu udah namanya Al-Quran ya.
Ini kita bahas itu hal-hal yang mungkin termasuk ayat-ayat dari Al-Quran yang ditulis di mana-mana gitu ya. Ini bergantung dengan tujuannya gitu. Tapi kalau udah Al-Quran, maksudnya yang seperti buku, nah, saudara, ini ya udah itu memang Al-Quran. Maka di situ tidak boleh betul-betul disentuh kalau yang Al-Quran ya. Itu tidak boleh disentuh. Jangankan ayatnya, sampulnya itu juga tidak boleh. Sampulnya tidak boleh. Nah, kemudian ada pengecualian ketika memang ada kekhawatiran jika tidak dibawa nih Al-Quran atau mushaf, itu ada kekhawatiran. Contoh kekhawatirannya itu di bawah, di jatuh misal ini hina akhirnya, maksudnya adabnya kan tidak ada, sehingga kita harus cepat-cepat. Ini nggak harus wudhu dulu, atau mungkin kejatuhan najis ya, atau mungkin khawatir tenggelam Al-Quran atau mushaf tadi, atau mungkin lain-lainnya yang sekiranya di situ bisa ada potensi Al-Quran ini membahayakan atau mushafnya itu membahayakan kalau ketika tidak cepat-cepat untuk dibawa. Kemudian wa yahillu hamluhu, ini saya baca di Syarah Fathul Qarib, wa yahillu hamluhu ma mata'in wa syarti alla ya'uda ma sanlahu. Boleh ya dibawa ketika dalam keadaan hadas besar, hadas kecil, itu beserta dengan mata. Mata ini artinya harta benda yang lain, bukan mushaf, bukan Al-Quran, harta benda yang lain. Tapi di situ sekiranya ketika kita bawa beserta harta benda itu, kita itu tidak dianggap orang yang menyentuh mushaf, gitu ya. Ini hukumnya tidak ada hal yang pasti ya. Ini cuma hukum yang sifatnya itu ketika kita bawa mushaf itu dengan harta benda itu, kita dihukumi orang yang nyentuh enggak, gitu ya. Kalau misal di situ tidak dihukumi orang yang menyentuh, satu contoh misal kita bawa mushaf dengan buku, kita taruh, pokoknya buku itu dibuka ya, kemudian Al-Quran taruh di dalamnya. Nah, ini maka orang itu ketika melihat ya tidak menyentuh mushaf karena ada bukunya, gitu ya. Nah, itu seperti itulah yang tidak diharamkan. Atau contoh lain, dibawa di tas di situ di dalamnya ada buku, ada Al-Quran. Nah, kita ini bawa dalam keadaan tidak suci, ini dibolehkan karena orang melihat itu tidak seperti orang yang menyentuh mushaf, gitu ya. Kemudian yang diharamkan selain mengenai hal itu prakteknya ya, maksudnya untuk tidak haram itu kan harus beserta dengan harta benda yang lain yang sekiranya orang lain itu melihatnya tidak menyentuh mushaf ya. Jadi kalau misal cuma Al-Quran atau mushaf terus bawanya sama pulpen bareng, nah ini nggak bisa ya, karena orang itu akan melihat yaitu menyentuh mushaf. Di sini bisa paham ya saudaraku ya. Nah, kemudian selain itu, untuk supaya tidak sampai dihukumi haram, itu yang kedua adalah waqastul mushafi bisyarti waqastil mushafi wahdah haram. Jangan sampai membawa mushaf satu-satunya. Artinya keniatan bawa mushaf ini memang hanya membawa mushaf niatnya. Jadi meskipun ya ada harta benda yang lain, ketika kita bawa Al-Quran atau mushaf dalam keadaan tidak suci, nah, terus kita itu niatnya pokoknya bawa mushaf aja, ini ya haram ya. Tapi kalau niatnya itu satu ya, kita memang ada harta benda yang lain yang sekiranya orang lain itu melihat kita itu tidak menyentuh Al-Quran atau mushaf ketika membawa mushaf dengan harta benda tadi, kita bisa kembangkanlah apa saja harta benda yang ketika kita bawa dengan Al-Quran atau mushaf itu tidak dihitung atau dianggap
orang yang menyentuh mushaf. Contoh tas kan tadi atau buku gitu ya. Tapi yang kedua juga yang gak kalah penting, harus menyengaja untuk membawa mushaf dan mata atau harta benda gitu. Tidak boleh menyengaja hanya membawa mushaf. Kemudian yang kelima yang diharamkan adalah dukhulil masjid lil haid in khafat talwithuhu bisyak aw tawahumi. Masuk masjid ini hanya masuk itu haram ketika ada kekhawatiran ini darahnya akan kemana-mana. Ini urusan khawatir takut itu nggak harus kok memang terjadi betulan tuh enggak ya, tapi ada unsur ketidakyakinan. Ini sudah diharamkan. Tapi kalau emang yakin enggak, maka sekedar masuk itu dibolehkan. Tapi ingat ya, masuk itu berbeda dengan berdiam. Nah ini ya, ini harus ditafsir, diperinci. Kalau hanya sekedar masuk, itu syaratnya satu ya, bisa dihukumi masuk, dia masuk dari pintu depan misal ya, terus keluarnya dari pintu belakang, tidak boleh satu pintu. Karena kalau misal satu pintu dia masuk di pintu depan, keluar dari pintu depan, itu namanya tarodud. Tarodud itu artinya bolak-balik. Nah bolak-balik ini fi hukmil muksi, itu masuk dalam hukum berdiam. Nah bisa dikembangkan ya saudaraku ya. Jadi hukum masuk ini nggak hanya sekedar masuk terus aman ya, terus dikatakan halal, enggak ya. Jadi masuk itu maksudnya ya dia keluarnya dari kanan misal, pintu kanan, terus masuk dari pintu kiri misal, itu dibolehkan. Tapi kalau sampai bolak-balik itu fi hukmil muksi, di dalam termasuk hukum daripada berdiam. Apalagi masuk terus berdiam meskipun hanya biqadri tumakninah fi shalah, hanya sebentar sekali. Memang dia masuk terus berdiam, nah ini diharamkan. Ya apalagi sampai duduk di situ di dalamnya, ini naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu ya diharamkan. Meskipun enggak kemana-mana darahnya, ini enggak ya. Kenapa kok bisa diharamkan? Karena satu, wanita tersebut masih dalam keadaan hadas besar. Yang kedua, membawa najis, yaitu darahnya. Wong yang junub saja itu diharamkan berdiam diri di masjid, apalagi yang haid, itu ya bisa dikembangkan. Kemudian yang termasuk diharamkan lagi ya bagi seorang wanita selain masuk masjid ya, itu tawaf baik fardu maupun sunnah diharamkan. Kemudian wati ini maksudnya hubungan suami istri yang betul-betul memang memasukkan hasyafah ke dalam kemaluan wanita, ini diharamkan. Ya bahkan di sini kalau misal delalah kok memang terjadi itu, maka disunahkan untuk bersedekah 1 dinar. 1 dinar itu kalau saya lihat ya di beberapa ini referensi yang ada itu kalau digramkan itu 4,25 gram ya emas. Nah ketika dia watinya atau berhubungan lewat jalan belakang, terus wanita ini masih dalam keadaan hadas besar ataupun enggak suci ya, ini dari dalam ke belakang itu maka disunahkan juga bersedekah nisfu dinarin. Nisfu dinar itu setengah dinar ya, setengah dinar itu berarti setengah daripada 4,25 gram. Nah ini hukumnya sunnah saudara itu. Kenapa kok tidak wajib? Ya karena di sini saya baca dalam syarahnya alasan itu dihukumi maksudnya sunnah untuk sedekah itu karena haramnya itu lil istiqdar, diharamkan itu karena dianggap hal yang menjijikkan gitu ya. Di ibaratnya orang yang memasukkan itu ibaratnya akan terkotori dengan darah ya, itu hukumnya seperti itu. Kemudian selain yang diharamkan tadi ada yang terakhir istimta bima baina surrati wa rukbah minal mar'ati fala yahrum al istimta'u bihima wala bima fawqahuma alal mukhtari fi syarhil muhaddab.
Jadi enak-enak dengan suami istri itu tidak diharamkan ketika istrinya dalam keadaan tidak suci atau masih haid, selama di situ di atas pusar dan lutut. Kalau sampai masuk di ranah maksudnya ini di antara pusar dan lutut, ini hal yang diharamkan. Itu ya, hal yang diharamkan. Meskipun ada yang mengatakan tidak sampai haram kalau nggak sampai tukhul gitu, tapi pendapat Mukhtar mengatakan hal ini termasuk yang diharamkan. Tapi kalau hanya sebatas di atas pusar dan lutut ataupun hanya maksimal di pusar dan lutut, ini tidak diharamkan. Ini khusus wanita. Tapi kalau wanitanya, misalnya wanitanya itu tidak ada pengharaman, maksudnya untuk istimta kepada suaminya terus masuk mohon maaf ya di pusar, lutut dan segala macamnya, itu kalau wanita tidak diharamkan. Tapi kalau sampai laki-lakinya ini, nah ini yang diharamkan itu khususon, itu anggota badan dari seorang istri, seorang wanita dari antara pusar dan lutut. Nah mungkin cukup itu ya yang bisa saya utarakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.